wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum Ibu memasuki materi pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu secara singkat. Perkenalkan, nama saya Kardiana, di mana saya lahir di Muala tanggal 12 Juni 1984, alamat Sengkang, Kabupaten Wajo. Pendidikan terakhir Ibu D3 Kebidanan Universitas Indonesia Timur tahun 2006, dan alhamdulillah sekarang masih berkesempatan melanjutkan program studi D4 Bidang Pendidik Universitas Indonesia Timur. Baiklah, itulah perkenalan singkat dari saya. Sebelum memasuki materi, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi materi pada hari ini yang akan Ibu bawakan adalah mengenai ketuban pecah dini atau premature rupture of membranes. Dari judul materi Ibu, apakah kalian tahu maksud ataupun pengertian mengenai ketuban pecah dini? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang ketuban pecah dini. Ada dua definisi tentang ketuban pecah dini. Definisi pertama, ketuban pecah dini atau KPD adalah ketuban pecah spontan tanpa diikuti tanda-tanda persalinan. Ketuban pecah sebelum pembukaan 3 cm pada primigravida atau sebelum 5 cm pada multigravida. Definisi kedua, ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu, maka disebut ketuban pecah dini pada kehamilan prematur. Jadi, apakah kalian mengerti mengenai ketuban pecah dini? Selanjutnya, Ibu lanjut etiologi atau penyebab terjadinya ketuban pecah dini. Di mana penyebab terjadinya ketuban pecah dini yaitu pertama, cervix incompetence, di mana kondisi yang terjadi ketika jaringan serviks yang lemah. Kemudian polyhydramnion atau penumpukan air ketuban yang berlebihan selama masa kehamilan. Selanjutnya infeksi dan riwayat KPD sebelumnya, merokok selama kehamilan, trauma makrosomia atau berat badan bayi yang lahir lebih dari 4.000 gram, dan kelainan letak. Jadi itulah yang termasuk dari etiologi atau penyebab terjadinya ketuban pecah dini. Nah, baiklah, sebelum Ibu memasuki materi selanjutnya, yakni gejala klinis pada ketuban pecah dini. Dari gejala klinis ketuban pecah dini, coba kalian jelaskan apa itu. Nah, terima kasih atas jawabannya. Jadi Ibu akan memperjelas lagi mengenai gejala klinis pada ketuban pecah dini. Gejala klinis pertama yaitu keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Cairan vagina berbau amis dan tidak seperti bau amonia. Mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes. Selanjutnya, janin mudah diraba. Kemudian, nyeri uterus, denyut jantung janin yang semakin cepat, serta perdarahan vagina yang sedikit. Selanjutnya, pembahasan mengenai diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis tentang ketuban pecah dini dapat dilalui dengan pertama, yaitu anamnesis. Di sini penderita merasa basah dari vaginanya atau mengeluarkan cairan banyak dari jalan lahir, kadang-kadang seperti urin. Selanjutnya, inspeksi. Pengamatan biasa akan tampak keluarnya cairan dari vagina bila ketuban baru pecah, dan jumlah air ketubannya banyak, pemeriksaan ini akan makin jelas. Selanjutnya, pemeriksaan in speculum merupakan langkah pertama untuk mendiagnosis KPD karena pemeriksaan dalam seperti vagina Gleason dapat meningkatkan risiko infeksi. Pemeriksaan lab yaitu dapat dilakukan dengan pemeriksaan AFP, kemudian pemeriksaan darah lengkap dan kultur urin, kemudian dapat dilakukan dengan tes Apmus dan tes Perkis. Selanjutnya, penata laksanaan untuk ketuban pecah dini yaitu jika tidak ada infeksi dalam kehamilan kurang dari 37 minggu, maka bisa diberikan antibiotik untuk mengurangi morbiditas ibu dan janin, yaitu dengan pemberian ampicillin 4 kali 500 mg selama 7 hari, ditambah erythromycin 250 mg per oral 3 kali per hari selama 7 hari. Kemudian berikan kortikosteroid
kepada ibu untuk memperbaiki pematangan paru janin atau pemberian dexamethasone 6 mg per IM dalam 4 dosis setiap 6 jam. Jangan berikan kortikosteroid jika ada infeksi. Lakukan persalinan pada kehamilan 37 minggu. Jika terjadi HIF, lendir, dan darah, kemungkinan terjadi persalinan preterm. Selanjutnya, jika tidak terdapat infeksi dan kehamilan lebih dari 37 minggu, jika ketuban telah pecah lebih dari 18 jam, berikan antibiotik profilaksis untuk mengurangi resiko infeksi Streptococcus grup B, yakni pemberian ampicillin 2 gram per IV per 6 jam atau penicillin G 2 juta unit per IV setiap 6 jam sampai persalinan. Jika tidak ada infeksi pasca persalinan, hentikan pemberian antibiotik. Selanjutnya, komplikasi. Itu diantaranya chorioamnionitis atau infeksi pada selaput yang mengikuti janin, kemudian prolaps tali pusat, prematuritas, asfiksia janin, dan intrauterine fetal death. Nah, dari keseluruhan materi Ibu, apakah ada yang kurang dimengerti? Ya, jika tidak ada, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Jadi itulah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kalian. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.